Bayangkan, matahari terbenam di balik puncak gunung, bayangan panjang dan gelap menutupi lereng. Kamu terpisah dari rombongan, jalan setapak menghilang, dan angin dingin berbisik di antara pepohonan. Rasa panik mulai muncul. Nah, teman-teman, inilah saatnya naluri bertahan hidupmu bekerja. Tersesat di gunung memang menakutkan, tapi ingat, panik adalah musuh terbesarmu. Saat ini, berpikir jernih dan tenang adalah teman terbaikmu. Ingat apa yang sudah kamu pelajari, apa yang sudah kamu latih, karena di sini kemampuan bertahan hidupmu adalah penyelamatmu. Di video ini kita akan belajar hal-hal penting untuk bisa selamat jika tersesat di gunung. Kita akan bahas semuanya, mulai dari membuat tempat berlindung, mencari air, memberi sinyal minta tolong, sampai menjaga semangat. Ingat, bertahan hidup butuh tekad dan akal. Ayo kita mulai. Gunung itu indah, tapi juga bisa berbahaya. Saat kamu sadar tersesat, jam pertama sangat penting. Rasa takut bisa membukaku dan gegabah. Tarik napas dalam-dalam. Ingat, panik tidak akan membantu. Cari tempat duduk, misalnya batang pohon tumbang atau batu datar. Di situ kamu bisa menenangkan diri. Pikirkan hal-hal praktis. Apa saja yang kamu bawa? Peta, kompas, korek api, barang kecil pun bisa berguna. Sekarang, lihat sekelilingmu, ada tanda-tanda yang kamu kenal. Dari arah mana kamu datang? Kita mudah lupa waktu, jadi kalau bingung sudah berapa lama tersesat, coba ingat-ingat lagi perjalananmu. Alam bisa membingungkan, tapi biasanya ada hal yang familiar. Cari polanya, dengarkan suara di sekitarmu. Alam punya caranya sendiri, memberitahu rahasianya kalau kita jeli. Yang terpenting, tetaplah berpikir positif. Semangatmu adalah senjata terkuat untuk bertahan hidup. Yakinlah kamu bisa melewati ini. Di The Goals Team di Vilvabamage. Saat malam tiba, suhu di gunung bisa turun drastis. Mencari atau membuat tempat berlindung sangat penting agar suhu tubuhmu tetap stabil dan terlindung dari cuaca. Carilah tempat berlindung alami seperti gua, semak-semak lebat, atau batang pohon tumbang. Ini bisa langsung melindungimu dari angin dan hujan. Kalau tidak ada tempat berlindung alami, kamu harus berimprovisasi. Gunakan ranting, daun, dan serpihan kayu untuk membuat tempat berlindung sederhana. Ingatnya, buat penghalang antara kamu dan cuaca. Alasi lantai tempat berlindungmu dengan daun kering, jarum pinus, atau bahkan baju cadangan agar tidak kedinginan. Lapisan ini sangat penting untuk menjaga panas tubuhmu. Setelah punya tempat berlindung, buatlah senyaman dan seaman mungkin. Semakin banyak energi yang kamu simpan, semakin siap kamu menghadapi tantangan selanjutnya. Air sangat penting untuk bertahan hidup, dan menemukan sumber air harus jadi prioritas. Ingat, kita bisa bertahan hidup berminggu-minggu tanpa makanan, tapi hanya beberapa hari tanpa air, apalagi di medan yang berat. Cari tanda-tanda air tanah basah, tumbuhan hijau lebat, atau jejak binatang yang mengarah ke bawah. Ini biasanya petunjuk adanya sumber air. Dengarkan suara air mengalir. Suara gemericik kecil pun bisa menuntunmu ke sungai atau mata air. Ikuti suaranya. Ingat, air biasanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kalau menemukan sungai, hati-hati. Air deras bisa berbahaya. Lihat ke hulu dan hilir sebelum mendekat. Air dari alam harus dimurnikan sebelum diminum. Merebus adalah cara teraman, tapi kalau tidak bisa membuat api, gunakan filter air atau tablet pemurni air kalau ada di perlengkapanmu. Ingat, tetap terhidrasi sangat penting untuk menjaga kekuatan fisik dan mentalmu. Agar bisa diselamatkan, kamu harus bisa memberi sinyal minta tolong. Caranya, buat dirimu terlihat dan terdengar. Salah satu cara paling efektif adalah membuat kontras. Kalau kamu di area bersalju, gunakan ranting gelap untuk membuat tanda X besar atau SOS di tanah. Di hutan, gunakan pakaian berwarna cerah atau cermin untuk memantulkan sinar matahari. Api dan asap adalah sinyal bahaya internasional. Kalau bisa membuat api dengan aman, buatlah asap tebal dengan menambahkan daun hijau atau ranting pinus. Asap yang membumbung akan terlihat dari jauh. Peluit juga penting. 3 tiupan berturut-turut adalah sinyal bahaya universal. Kalau tidak punya peluit, berteriaklah secara berkala agar tim penyelamat bisa menemukanmu. Kalau kamu di lereng gunung, cobalah ke tempat terbuka atau tempat tinggi agar sinyalmu lebih terlihat. Ingat, meskipun tidak melihat atau mendengar tanda-tanda peradaban, tetaplah memberi sinyal. Bantuan mungkin berdiri yang kiri, itu dan sinyal yang tepat bisa membantu.
Mencari makanan mungkin bukan prioritas utama, tapi penting untuk menghemat persediaan makananmu. Membagi makananmu akan membantumu menghemat energi dan memperpanjang waktu bertahan hidup. Periksa apa yang kamu punya. Bagi makananmu menjadi porsi harian. Utamakan makanan berkalori tinggi yang memberi energi tahan lama. Ingat, buat persediaanmu bertahan selama mungkin. Utamakan protein dan karbohidrat, karena ini memberimu energi untuk terus bergerak dan berpikir. Kalau punya camilan manis, simpan untuk saat kamu butuh energi cepat. Kalau kamu di daerah yang banyak tanaman yang bisa dimakan, hati-hati. Hanya makan tanaman yang kamu tahu pasti aman. Kalau ragu, lebih baik jangan dimakan. Ingat, tubuhmu sangat tangguh. Meskipun makanan terbatas, kamu bisa bertahan hidup cukup lama. Kuncinya adalah tetap terhidrasi, hemat energi, tetap berpikir positif. Menemukan jalan tanpa peta atau kompas memang sulit, tapi bukan tidak mungkin. Dengan mengamati alam dan menggunakan instingmu, kamu bisa meningkatkan peluang untuk kembali dengan selamat. Matahari adalah kompas alami. Pagi hari, matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Gunakan ini untuk menentukan arah dan tetap berjalan searah. Cari tanda-tanda alam seperti pohon unik, formasi batu, atau sumber air. Ini bisa membantumu menentukan posisi dan melacak perjalananmu. Kalau kamu menemukan tanda yang sama 2 kali, berarti kamu berputar-putar. Perhatikan medan. Mengikuti jalan menurun biasanya strategi yang baik, karena kemungkinan akan mengarah ke sumber air atau lembah yang bisa meningkatkan peluangmu menemukan peradaban. Kalau tidak yakin arah, lebih baik diam di tempat dan menunggu pertolongan. Berjalan tanpa tujuan bisa membuatmu makin tersesat dan menyulitkan tim penyelamat menemukanmu. Ingat, navigasi di alam liar, skufran dan kejelian. Jangan tahu untuk spineris winsing. Meskipun ingin terus bergerak, terkadang diam di tempat adalah keputusan paling aman dan strategis. Kalau kamu terluka, kehabisan energi, atau tidak yakin dengan lingkungan sekitar, penting untuk menghemat tenagamu dan menunggu pertolongan. Ingat, tim penyelamat akan mencarimu. Pilih lokasi yang terlihat dari udara dan terlindung dari cuaca. Beritahu keberadaanmu dengan membuat api sinyal, membuat tanda di tanah untuk dilihat dari udara, dan menggunakan peluit atau suaramu untuk memberi sinyal. Jaga semangatmu dengan fokus pada hal-hal yang akan membantumu bertahan hidup, seperti memperbaiki tempat berlindung, mengumpulkan air, dan menghemat makanan. Berpikir positif sangatlah penting. Ingat, setiap situasi bertahan hidup itu unik, dan tidak ada cara yang sama untuk semua. Pertimbangkan situasimu dengan cermat dan percayalah pada instingmu. Terkadang, hal piring gini dan cerdas yang bisa kumdutukan atau senti tempat. Ingat, persiapan itu penting. Sebelum pergi ke gunung, beritahu rencanamu ke seseorang, bawa perlengkapan survival seperti peta, kompas, korek api, dan baju hangat cadangan. Pengetahuan itu kekuatan, jadi pelajarilah kemampuan bertahan hidup dasar. Pola pikirmu adalah aset terkuatmu. Saat menghadapi kesulitan, kuatkan dirimu, tetap tenang, dan jangan pernah putus asa. Ingat apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Alam liar bisa menguji kemampuanmu, tapi juga bisa mengajarimu tentang ketahanan, akal, dan pentingnya menghormati kekuatan alam. Bertahan hidup bukan berarti tidak takut, tapi tentang membuat keputusan dan berkata, aku pasti bisa. Jaga keselamatan, tetap kuat, dan percayalah pada kemampuanmu untuk mengatasi kesulitan.